Jadi kalau kecepatan biasanya ditulisnya ada anak panah gini ya. Berarti dia nggak boleh ditulis konstan. Tidak konstan. Ini berlaku ya untuk parabola, terus berlaku untuk apa? GMB maupun GMBB. Apa itu GMBB? Gerak melingkar berubah beraturan. Gitu ya. Next, kalimat keduanya dinyatakan, oh ternyata lintasannya itu memenuhi sebuah persamaan Y sama dengan K X pangkat 2. Kita tulis. Nah, ini agak menarik. Kalau diketahui Y sama dengan KX kuadrat atau parabola manapun ya, parabola manapun yang ada persamaannya, itu berarti dia agak spesial teman-teman. Nah, yang jelas, ini catatan juga ya, di sini artinya dia lintasannya parabola. Nah, kalau parabola itu dia termasuk gerak 2 dimensi. Yang jelas itu, parabola selalu merupakan gerak 2 dimensi. Jadi yang ditinjau sumbu X dan sumbu Y saja. Tapi ini agak menjebak. Kalau biasanya gerak parabola yang kalian pelajari di sekolah itu selalu gini. Percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi. Umumnya ya, umumnya. Nilai percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Artinya percepatan di sumbu X nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Tetapi karena ini memenuhi sebuah persamaan, jangan diasumsikan seperti parabola yang kalau kita melempar bola kasti di permukaan bumi. Enggak sama. Enggak semua parabola seperti itu. Contoh parabolanya komet Halley misalkan. Contoh parabola dari partikel elektron di tengah-tengah medan listrik atau di tengah-tengah medan magnet. Parabolanya nggak seperti itu ya. Yang jelas karena dia parabola dan dia termasuk gerak 2 dimensi, maka ini yang dapat kita simpulkan. Ada 2 percepatan, percepatan di sumbu X dan percepatan di sumbu Y. Yes. Itu cara menulisnya. Apa yang diketahui di dalam soal. Jadi nggak sekedar semakin banyak informasi yang kita tulis diketahui, maka semakin banyak peluang yang kita miliki agar kita bisa menjawab. Nah, itu ya diingat-ingat ya. Semakin banyak yang diketahui, semakin besar peluang kamu menjawab dengan benar. Kalau diketahuinya sedikit, cuma yang tertera saja, yang tersirat nggak kamu tulis, maka kamu pasti akan kesulitan, gitu ya. Sekarang yang ditanya, kalau ditanyakan yang paling gampang ya itu ya. Ketika X sama dengan 0, maka yang ditanya apa itu? Percepatan partikel. Karena X0 kita tulis A0 saja ya, sama dengan berapa. Jelek ya Rek tulisannya ya. Bisa kebaca tulisannya? Saya anggap bisa. Ini tuh Teman-teman untuk ya. yang kurang paham atau kurang jelas bisa langsung ditanyakan, jangan diem aja. Jadi kakak pelatihnya juga makin semangat ngajarnya, benar Kak? Oke, gitu ya. Gitu ya, Dik. Langsung speak up ya, Rek. Oke. Saya kira udah bisa dibaca lah. Maka dijawab ya. Percepatan di saat posisinya 0. Karena tadi ya, karena percepatan itu ada 2, di sini ada percepatan di sumbu X, percepatan di sumbu Y. Misalkan asumsi kita kedua-duanya tidak bernilai 0. Berarti otomatis percepatan totalnya itu merupakan resultan dari 2 vektor ini. Vektor apa? Percepatan di sumbu X dan vektor percepatan di sumbu Y. Wah, ditulis dulu. Karena yang dicari A, apa sih yang mengenai konsep
percepatan karena 2 dimensi, ingat ya, berarti percepatannya itu resultan dari percepatan di sumbu X ditambah percepatan di sumbu Y. Karena vektor harus kasih anak panah. Nah, percepatan di sumbu X seperti apa menulisnya? Nah, definisi percepatan itu apa sih? Nah, sambil ngecek keaktifan ya, ditanya, Rael, percepatan itu apa pengertiannya? Saya, Kak. Oh, iya, Rael. Percepatan adalah? Percepatan adalah Bagus sekali. Oh, belum ya? Apa, guys? Perubahan perubahan sebuah ke? benda. Oke. Pokoknya ada perubahannya. Bagus. Arya Putra. Percepatan itu definisinya apa, Arya Putra? Volumenya dinaikin? Atau belum ngomong ini Arya Putra? Halo? Oh, kurang kenceng. Oh, suaraku yang gemah malah. Belum kedengeran nih. Masa saya yang dimutin? Enggak ya, belum kedengeran ya. Nanti dicek sound dulu ya Arya Putra. Sambil apa? Mungkin pas nulis nanti ya. Yang lain dulu. Baby Anastasia, Iya, Kak. percepatan adalah? Perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Kalau yang saya tanya percepatan sesaat, nah, apa itu? Percepatan. Baby masih ada di sana? Iya, Kak. Kalau kecepatan Percep- sesaat dan kecepatan dalam waktu yang singkat. Kalau di matematika nulisnya seperti apa? Secara matematis? Nulis yang gimana? Oh, berarti belum memahami, enggak apa. Jadi bedakan ya, nanti ada percepatan rata-rata sama percepatan sesaat. Ada yang mau menjawab mungkin AX, itu kan berarti percepatan saat posisinya di X. Gitu ya. Berarti konteksnya juga arahnya pada sumbu X. Berarti kan kita konteksnya bicara tentang percepatan sesaat. Gitu ya. Dan ini juga sesuai dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan percepatan saat posisinya 0. Saat. Nah, berarti pokoknya yang ujung-ujung, yang embel-embelnya saat, itu pasti yang dicari percepatan sesaat. Secara matematis, percepatan sesaat itu dalam matematika kita menggunakan kaidah diferensial. Berarti apa? Turunan kecepatan terhadap waktu. Itu ya. Jadi benar sih tadi apa pendekatannya ketika perubahan waktunya mendekati 0. Lah dalam matematika hal-hal yang mendekati 0 itu kita permudah menggunakan kaidah diferensial. Gitu ya. Yang kena olim ya Kak sulit ya Rek. Tapi kalau sulit langsung ada yang ditanyakan langsung tanya gitu ya. Kalau mau motong pembicaraan saya nggak apa-apa. Pokoknya langsung tanya aja. Saya nggak merasa keberatan kalau kalian memotong pembicaraan saya. Yang penting kalian paham setiap step yang akan kita kerjakan gitu ya. Kalau di sini percepatan X berarti nanti yang diturunkan sama juga kecepatan yang di sumbu X. Gitu ya. Ditambah sama juga turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, karena di sini AY, maka kecepatannya di sumbu Y. Ini tetap vektor, ini juga tetap vektor.
Sampai sini masih paham? Masih ya? Ini kalau mau digambarkan sedikit ya. Jadi misalkan parabolanya belum tentu ke atas ya teman-teman. Jadi misalkan parabolanya bisa aja kayak gini. Oh enggak lah, enggak mungkin parabola kayak gini. Parabolanya bisa aja kayak gini. Ini kan parabola, tapi kan enggak seperti pada umumnya kan ya. Tapi yang jelas di setiap saat dia pasti punya dua komponen kecepatan. Di sini misalnya V-nya bersinggungan ya, maka nanti kita uraikan. Di sini nanti ada kecepatan di sumbu X. Nah, gini, ini kecepatan di sumbu X, di sini kecepatan di sumbu Y. Nah, gitu. Yang jelas kalau menggambarkan V nanti vektornya itu harus dibuat bersinggungan dengan lintasan. Gitu ya, itu diingat-ingat. Nah, itulah nanti dari kecepatan ini masing-masing komponennya diturunkan, ternyata kita bisa memperoleh data tentang percepatan sesaat. Gitu. Wes, lanjut. Karena yang diketahui kan bukan V, tapi apa? Yang diketahui kan posisi ya. Posisi Y sama X. Berarti kita turunkan lagi. Berarti V itu apa? Kecepatan sesaat. Diturunkan agar kita peroleh percepatan. Tapi berasal dari posisi. Berarti dia apa? Turunan dari turunan. V itu tadi apa? Kan berarti apa? Perubahan posisi di sumbu X dibagi dengan waktu. Gitu kan ya. Jadi turunan diturunin lagi. Nah, agar dapat AX. Karena kan kita nggak punya V di soal ya. Gitu. Ditambah selanjutnya turunan dari turunan yang diturunkan kali ini VY berarti DY DT. Jadi ngerjainnya nggak ujuk-ujuk ya, Rek. Kemarin banyak yang ujuk-ujuk sih. Ada yang KV kuadrat, ada KV kuadrat ya. Tapi emang sulit sih ya. Sampai sini dulu, paham nggak? Josephine? Paham, Kak. Mantap. Siapa lagi yang nggak paham? Dia nggak paham. Asror? Paham, Kak. Mantap. iPhone Fahru Roji ini siapa? iPhone ya HP ini, mantap. Oke. Oke, mungkin panitia. Panitia, Mas. Oh, panitia. Oke. Ya udahlah, salah nyebut ya. Pria Kolbu? Ya, Kak. Bisa ngikuti ya? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Sekarang berarti yang bisa diturunkan ini sekarang. Fungsi ini. Y sama dengan KX kuadrat. Tapi ini kan mau diturunkan terhadap waktu. Sedangkan Y di sini fungsi X, fungsi posisi. Fungsi posisi yang horizontal, bukan fungsi waktu. Ada nggak yang punya ide gimana cara nurunkan terhadap waktu? Cara mensiasatinya? Contoh ya, contoh kalau X misalkan ya, ini contoh. Contoh, X sama dengan 4P kuadrat. Berarti DX DT-nya berapa? Gengs? 8T bukan, Kak? Bisa ya, bisa ya ini ya, bisa. Tapi kan syaratnya apa? Fungsi yang mau diturunkan harus sudah dalam bentuk fungsi waktu, mengandung P. Persamaan ini kan tidak mengandung P toh. Artinya ini disiasati. Nah, cara mensiasatinya dipikir dulu. Saya mikir juga gitu ya. Sama dengan cara mensiasatinya. Ini saya biarin DDT
dx dt-nya agak sulit iki. Kita X-nya kita skip dulu. Jadi kita tulis mentah-mentah dulu ya. Nanti kalau ada bantuan, alhamdulillah. Nah, yang jelas kita ngerjain yang Y-nya dulu. Karena yang diketahui kan Y, Mas Yan. Ditambah DDT. Nah, yang DDT-nya kita modif. Kita kalikan DX per DX. DX per DX kan 1. Berarti kan nggak mengubah ya. Dikalikan dy per dt. Mantap. Ini vektor semua ya Mas Yan ya. Selanjutnya kalau sudah disiasati dx per dx, kira-kira nanti seperti apa endingnya? Apa bukan endingnya lah, kelanjutannya gimana teman-teman? Ada yang mau menjawab? Kira-kira dari sini apa yang bisa kita peroleh? Dari suku yang kedua. Ayo. Pokok yang langsung paham, langsung speak up ya. Nggak usah nunggu ditanya. Josephine? dy per dx jadinya, Kak. Geser dt-nya ke kiri. dt-nya dipindah ke kiri, pinter. Atau kita kumpulkan jadi satu aja, gini loh.